Ya itulah makanya kelebihan kita ada grup kan kayak gitu. Jadi informasi itu langsung cepat masuknya. Kemarin yang ngasih tahu kalau toko tutup itu siapa? Gudang tutup. Fauzan kan. Nah, makanya dari situ. Kalau kita ada grup kan lebih ini ya, lebih lebih enak. Jalan itu kita nggak aneh. Tadi aku integrasi, aku tanya, tutup kemarin. Terus apa katanya? Serah kurang itu. Memang kayak gitu, Boy. Memang kayak gitu. Hah? Keras memang. Memang kayak gitu. Tapi dia kenal nama aku. Iya. Iya, Bang Boy mau beli apa Bang Boy? Wah, Cepat juga. sudah dikenal ya. Iya. Aduh. Memang kalau keuntungannya grup di situ. Jadi telur terus pakan itu kita saling ini ya. Kalau di awal saya bentuk grup itu, bukan main. Pertama tuh dapat peternak itu cuma 3. Itu pun di lingkungan tangkit saya, di kanan kiri itu. Nah, nyasarlah waktu itu pemain terbesar di Jambi, dia Dines. Mau saya masukkan ke grup, nggak mau, dia keluar dia. Waduh, kata gue. Awal-awal tuh. Nah, sudah. Akhirnya saya beli pakan tuh ke tempat Pendi itu. Nah, di situ ketemu Yal. Lihat puyuh ya, Bang. Yo, kata dia kan. Boleh minta nomor BA-nya? Boleh, kata dia. Nah, dia ada kelompok di kebun kopi. Kayak gitu kan. Saya bilang, Yal, saya mau buat grup di website. Gak apa-apa, Pak, kata dia. Oke. Nah, sudah tuh besoknya lagi jalan. Balik saya bawa pakan di lampu merah, di depan ada P100. Nah, ini ternak puyuh nih. Saya buntuti, Bang, ternak puyuh yuk. Iya, Pak, ternaknya di mana? Di Kumpe. Bisa minggir dulu, ngobrol dulu bentar, kata gue kan. Saya stop di lampu merah. Akhirnya jalan, saya waktu itu siap Mahmud kalau tidak salah. Nah, saya tanyai, saya minta nomor HP, saya masukkan. Kemudian dia bilang, di seberang ada grup juga, Bang, kata dia. Siapa yo, di mana yo? Akhirnya ketemulah saya di seberang itu, tanya-tanya di Kampung Jawa kalau tidak salah seberang itu. Nah, di situ langsung yang pegang adminnya si Jupri. Iya, Jupri. Nah, Jupri, saya bilang, Jup, kita gabung, we, macam mana? Tidak apa-apa, Pak. Akhirnya gabung. Kemudian ketemulah dengan Pak Ari. Karena Pak Ari itu kan kelompoknya situ. Saya bilang, Pak Ari, bisa ketemuan nggak kita? Di mana? Di kandang Jupri, lah. Nah, akhirnya kita ketemuan di kandang Jupri. Ini grup sudah mulai agak banyak nih. Nah, ngobrol lah di situ, perbincangan masalah nanti ke depannya ternak puyuh itu macam mana kalau kita nggak ada grup gitu kan. Nah, akhirnya kita buat grup lah. Gitu. Saya bilang gini, kalau kita buat grup, itu nanti di situ nggak akan ada kekuatan. Sebaiknya kita buat komunitas. Di situ kita ilegal, di situ kita ilegal kan. Jadi maksud saya itu ada asosiasi. Ketua siapa, sekretaris siapa, bendara siapa, kita cetuskan. Apabila nanti kelak di perjalanan di kita di seputaran Jambi ini ada masalah puyuh, kita bisa untuk ke pemerintah, kan gitu waktu itu. Akhirnya kita bentuk. Belum kenal dengan Fauzan ini, belum ketemu saya dengan Fauzan. Awal ketemu dengan Fauzan itu kalau nggak salah dari Joni kalau nggak salah. Dari Joni. Awal ketemu. Akhirnya ketemu, keangkat jadi sekretaris. Tadinya sudah ada sekretaris, cuman pada waktu itu dia berhenti ternak. Akhirnya mundur gitu. Terus sempat berhenti. Yang sekretaris yang lama itu berhenti, sampai sekarang pun masih berhenti. Terus kemudian kita ganti dengan Fauzan yang lebih menguasai gitu. Ya namanya orang kuliah kan tetap beda cara berpikir. Oh, dia ini peternakan. Iya. Enggak sih, sebenarnya Fauzan itu orang ini kesehatan. Orang dianya kerja di rumah sakit DKT kok. Iya. Malah pilih ternak puyuh, dia keluar dari DKT kok. Nah itu. Nah dari situlah tercetus. Kemudian dulu sebelum kita kenal ada masalah besar di Jambi. Masalahnya apa? Harga pakan itu terus naik, kemudian kita harga telur anjlok total di situ. Akhirnya banyak yang tutup waktu itu. Nah, kemudian karena kita ada asosiasi, kita coba-coba minta audiensi dengan pemerintah. Buatlah surat, akhirnya kita konsep surat, terus kemudian surat kita layangkan ke gubernur, kemudian juga kita layangkan ke DPR. Akhirnya diterimalah dengan DPR. Waktu itu Pak Edi Purwanto. Sudah diterima, kita ngadep kendalanya seperti apa, kita bicarakan dengan ketua anggota DPR yang ada di Jambi. Nah, di situ saya keluhkan begini. Oh, nggak bisa Mas kalau kita stop barang dari luar.
Kalau distok barang dari luar, maka akan terjadi inflasi. Kebutuhan di pasaran langka telur, kemudian pembeli nanti harganya mahal. Itu malah repot nantinya. Enggak, maunya saya kan gini, ada kebijakan dari provinsi tetangga boleh masuk, tapi dibatasi berapa persen, gitu loh. Biar supaya UMKM yang kita bentuk, UMKM yang kita bangun dengan modal sendiri, itu enggak tutup, gitu loh. Maksud saya gitu. Akhirnya kita adu data tadi, kebutuhan di Jambi berapa, perlu telur berapa. Nah, di situ belum ada keputusan karena kita masih ada pendataan dulu. Akhirnya keputusan terakhir dari beliau bijaksana juga itu. Kemudian ya nanti kita subsidi lah pakan biar supaya stabil. Kalau subsidi gimana caranya kata saya? Kita subsidinya di hulu Pak, jangan di hilir. Kalau di hilir percuma kata dia. Jadi kita subsidi dari hulu. Nah akhirnya kita balik dari pertemuan itu di DPR, jarak 3 hari, 4 hari kalau nggak salah, pakan turun, disubsidi. Akhirnya apa? Akhirnya telur normal kembali. Tapi kawan-kawan sudah banyak yang tutup nih, gitu. Akhirnya telur kemudian normal sampailah sekarang, gitu. Nah sekarang Pak Edi Purwanto sudah di DPR RI sana. Kalau ada kendala kemana larinya, yang gitu. Tapi nanti mudah-mudahan, nah itulah gunanya kita komunitas. Ada sedikit permasalahan kita bisa untuk merobos ke pemerintah. Setidaknya pemerintah harus ada peran, gitu loh. Harus ada peran. Setidaknya tuh ada kebijakan lah, biar supaya kita tuh tidak morat-marit tuh kayak mana gitu loh. Maksud saya itu, akhirnya keluar juga lah ada kebijakan seperti itu. Wah itu sempat kalang kabut itu. Iya. Sempat kalang kabut. Macam mana telur tidak laku, numpuk di kandang. Kawan berteriak semuanya. Mau kita lari ke pasar, sedangkan harga dari tetangga jauh lebih murah. Kita mau mengikuti harga dari tetangga, waduh tutup. Akhirnya banyak yang tutup itu. Termasuk kandangnya di depan aku. Bisa mencapai ini boy. 33, 34, 32. Itu diterima di pasar. Habis kita. Padahal waktu itu harga pakan 44 kalau nggak salah. 100, iya, pernah 40, 400. Ya, 440. Helm sama jaket masukin. Nah itu, enggak masuknya kan di situ. Akhirnya apa? Buyar di situ. Peternak banyak yang kocar-kacir, yang populasi banyak ya tutup, yang populasi dikit tinggal siap-siap engkang baik. Itu pun saya pembibitan pengaruh total. Pengaruh total. Tidak ada yang pesen bibit, buang telur tetas kesulitan. Abang kayak mana? Akhirnya pakan saya beli terus nih. Iya, pakan beli terus. Akhirnya saya masih bertahan terus lah. Demi mempertahankan peternakan itu tadi. Nah, ini kayak mana jualnya? Telurnya banyak. Telurnya jual murah lah. Jual murah lah mau enggak mau. Oh, kita ngikut. Jadi kita ya udah mutar lah. Iya, mutar bayar. Masih nombok sedikit itu. Waktu itu masih nombok itu. Masih nombok. Masih nombok sedikit. Nah, untungnya saya ada pelanggan yang sering ke rumah ngambil masih harga tinggi. Karena dia nggak pernah tahu harga pasaran. Yo. Saya masih bertahan di situ terus gitu loh. Nah, orang-orang kawan-kawan ini yang sering jual ke tengkulak, ke pasar, nggak mau nerimo. Itu yang saya heran. Nggak mau nerimanya itu karena dari tetangga lebih murah. Lihat tigo boy. Bayangkan. Sedangkan kita jualnya 38. 38 tuh. Diterima di pasar itu 33. Kalau nggak 33 saya nggak mau. Morat-marit tuh waktu itu. Iyalah, kalau memang pendapatannya dari punya susah mau jual. Nah itu akhirnya. Kalau kita masih ada kerjaan lain, ya udah lanjut. Gitu. Nah pengurus-pengurus itu untungnya pengurus-pengurus ini saya ajak ngurus kompak. Ayo dah kita urus. Ayolah macam mana. Kita ada pemerintah. Harusnya kita lari ke pemerintah. Solusinya seperti apa? Alhamdulillah teratasi. Nah tapi sampai sekarang ini saya takutnya kalau permasalahan itu timbul lagi. Itu yang saya takutkan boy sampai sekarang itu. Iya, apalagi kan di Jawa nggak timbul. Nah, gitu. Yang saya takutkan kayak gitu. Sempat ini nanti timbul lagi. Nah ini, gimana solusi kita nanti ke depannya gitu. Tapi ya jangan khawatir. Kita sudah ramai kok. Nanti kan kita munculkan di grup ide-ide itu kan pasti ada. Iya. Nah itu keenakannya di situ.